Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih berikan bimbingan pada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, dimudahkan untuk menuju ke majelis membaca Al-Quran bersama-sama. Ini adalah karunia yang besar. Allah SWT ini sangat sayangnya pada manusia, pada hambanya. Maka Allah ini menyiapkan semua keperluan-keperluan untuk manusia. Bahasanya udara, air, sinar matahari, maka Allah bebaskan. Karena apa? Ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Begitu sayangnya Allah ini pada manusia. Ada perkara yang lebih penting daripada udara, air, yaitu apa? Allah turunkan, Allah hantarkan 124.000 Nabi dan Rasul. Jadi yang kita kenal itu 25 dalam Al-Quran, tapi sebenarnya itu jumlahnya lebih dari itu. Dari sebuah hadis sahih itu saya membaca 124.000 Nabi dan Rasul. Di situ termasuk masih ada yang berbeda pendapat, ada yang menyebutnya Rasulnya 313, ada yang menyebutnya 315, masih ulama masih berselisih paham tentang itu. Tapi jumlah Nabi dan Rasul 124.000 Nabi dan Rasul. Allah turunkan untuk membimbing manusia agar kembali pada kampung halaman kita. Yaitu kampung halaman kita ini di surganya Allah, di akhiratnya Allah. Allah turunkan dari Nabi Adam, pertama kali diciptakan, turunkan ke dunia, usianya 950 tahun. Setelah itu sudah berkembang menjadi banyak, maka Nabi Adam wafat. Maka keadaan menjadi kacau balau lagi, menjadi jahiliyah. Kemudian setelah keadaan seperti itu Allah turunkan lagi Nabi. Kemudian menjadi baik lagi. Ada yang baik, ada yang tidak ikut petunjuknya. Hal itu wajar. Semua Nabi dan Rasul dihantar saat keadaan menjadi kacau balau. Kemudian diantar Nabi lagi, baru lagi menjadi baik lagi. Terus menerus sampai diutusnya Khatamu Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau umat-umat terdahulu umurnya ini panjang-panjang, 1000 tahun, 950 tahun. Bahkan ada umatnya Nabi Musa ini, ada seorang ibu yang menangisi anaknya ini sudah mati dalam usia 60 tahun, Bapak Ibu. Jadi anaknya ini ditangisi karena masih usianya baru 60 tahun sudah mati. Kemudian Nabi Musa ini memberikan informasi, ketahuilah Bapak Ibu, bahasanya nanti di akhir zaman nanti akan ada hamba-hamba Allah, akan ada manusia, akan ada orang yang umurnya hanya 60-70 tahun saja. Jadi maksimal 60-70 tahun saja. Maka sang ibu ini kaget, terbelalak, karena anaknya yang baru 60 tahun saja sudah meninggal. Padahal akhir zaman nanti itu ada umurnya hanya 60-70 tahun. Maka sang ibu ini sangat kaget. Ya, sampai di umat akhir zaman ini umur kita ini hanya, kalau nyentuh Rasul ini hanya 60-70
tahu. Rasulullah ini bagaimana? Pada risalah kenabian ini, amar ma'ruf nahi munkar ini sampai yaumil akhir. Padahal usia Rasulullah ini hanya 63 tahun saja. Maka inilah kemuliaan umat akhir zaman. Kalau umat-umat terdahulu ini diperintahkan hanya untuk beribadah saja, untuk dirinya sendiri. Tapi umat akhir zaman ini, karena umatnya, kenapa kok istimewa? Padahal umurnya pendek-pendek. Karena apa? Karena diberikan beban amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Abu Bakar, ya Rasulullah, apa tugas saya setelah saya ini masuk Islam? Tugasmu seperti tugasku, yaitu menyampaikan kalimat la ilaha illallah pada setiap orang yang kamu temui. Karena hanya kalimat thayyibah ini yang akan menyelamatkan kehidupan ini, manusia ini selamat sampai akhiratnya Allah. Karena kalimat la ilaha illallah ini sebagai kunci surga. Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, walaupun amalnya banyak, sedekahnya banyak, berbuat baik pada semua orang, tapi tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, maka tetap masuk dalam neraka. Sebagaimana pamannya Rasul ini, Abu Thalib, setiap perjuangan Nabi selalu membelanya dengan hartanya, dengan dirinya, dengan tenaganya, tapi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul ini menangis ketika pamannya ini meninggal, tapi belum sampai mengucapkan kalimat la ilaha. Maka Allah pun menegurnya, sesungguhnya hidayah ini hanya di tanganku. Engkau hanya menyuruh saja, engkau hanya menyampaikan saja. Waman ahsanu, engkau hanya menyuruh saja untuk taat pada Allah, tapi sesungguhnya hidayah ini pada. Nah ini alhamdulillah kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai umat akhir zaman, tapi Allah lahirkan diri kita sebagai umat akhir zaman. Nah, kita tidak pernah meminta dilahirkan di Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, apabila kita ini dilahirkan di Cina, di Korea Selatan, di Jepang, mungkin kita masih menyembah berhala. Ini kasih sayang Allah pada diri kita semua. Ini mudah yang besar, mudah yang besar untuk diri kita. Setelah Allah lahirkan diri kita di Indonesia yang mayoritas Islam, bila orang tua kita Islam, maka kita sudah satu set mendapatkan hidayah. Lebih besar lagi kita diberikan anugerah Allah ini mengajar di SMK Muhammadiyah. Ini adalah amanat yang besar. Jadi orang tua ini menyekolahkan anaknya di tempat kita ini tidak semata-mata yang penting sekolah. Wong sekolah ini bayar. Kalau di negeri gratis, yang penting kalau orang tua kayak gratis di negeri. Tapi direwangi bayar. Menitipkan anaknya ini di tempat kita ini harapannya apa? Sing ora iso salat iso salat, sing ora iso maca Iqra iso maca Iqra. Sing ora tau hafalan Al-Qur'an iso ngapal Al-Qur'an, sing ora tau maca Qur'an iso maca Qur'an. Ini harapan orang tua. Maka ini adalah amanat. Alhamdulillah Allah ini berikan kelebihan pada diri kita ini bisa bekerja di SMK Muhammadiyah, sehingga nanti bisa mewujudkan keinginan orang tua ini, anak-anaknya ini yang nyuwun sewu rodok beling-beling bejuk-bejuk ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah. Mari Bapak Ibu, ini kita saling mengingatkan bahasanya tujuan kita ini tidak hanya mengajar, tapi memberikan bimbingan pada anak kita. Kita masih melihat anak kita tidak sholat, kita masih diam saja. Ini adalah perkara yang harus dibenahi. Kita melihat anak-anak OSIS sudah terdengar sholat azan dulu, kadang masih di sini, tidak kita ingatkan. Minimal kita mengingatkan, minimal kita sisipkan doa-doa kita untuk anak-anak kita akan menjadi lebih
baik. Nah, ini yang diharapkan Muhammadiyah. Bahkan dalam surat wal takum minkum ummati yakuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian segolongan kelompok atau kaum yang beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini Muhammadiyah ini adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain dari pendidikan, kita arahkan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Banyak kita mendengar dalil-dalil dari orang-orang ahli Muhammadiyah seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sayangnya orang yang masih belajar, sehingga kalau ada kurang dan salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.